Ini dia ya, Kepala Satpol PP. Yang Kepala Satpol PP. Belum saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir? Bisa dibongkar aja. Perintahnya Pak Wali Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah, kami mau bilang perintah. Ini Hah? Apa? Sana. Ini kuncinya. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudaraku se-NKRI di dalam persaudaraan, perbedaan di dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini 1 Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Yesaya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan satu berita dari Medan, ya, di mana ada ini ya sekelompok masyarakat, ya, sekelompok orang dari Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI ya, yang beribadah di depan kantor wali kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, yang pas berada di samping Hotel Area Duta. Jadi samping kantor wali kota ini ada Hotel Area Duta, dan mereka melakukan ibadah ya, menjalankan ibadahnya itu di samping kantor wali kota atau di depan hotel tersebut sampai ke kantor wali kota. Jadi sepanjang jalan tersebut mereka gunakan untuk beribadah. Ya, jadi ini ibadahnya pindah gitu. Pindah dari gedung ya, dari gereja menjadi di jalan ya. Kok bisa gitu? Ngapain gitu? Pasti pertanyaan dari penonton ini, ngapain mereka ibadah di jalan gitu? Ya. Mereka ini mau demo atau mau ibadah? Karena setahu kita kalau orang ya itu ke kantor wali kota, apalagi sampai bawa loudspeaker, bawa peralatan sound system, itu biasanya mau demo kan gitu. Ya, kalau sudah ada sampai mobil loudspeakernya, ya, sound systemnya, semuanya, biasanya itu orang lagi demo, lagi orasi di depan kantor wali kota. Ini kok lagi ibadah gitu? Ada apa ya? Ada apa gitu? Oke, kita saksikan dulu. Ya, kita saksikan dulu cuplikan video saat ya mereka melakukan ibadah dan terakhir dibubarkan oleh Satpol PP ya. Dibubarkan oleh Satpol PP dan mereka tidak terima dan marah-marah. Oke, kita dengarkan dulu. Parkir tidak diizinkan Satpol PP. Yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu area duta boleh masuk dan parkir. Bahkan Kepala Satpol PP mengusir kami. Akhirnya kami mengalah. Iya betul. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Tapi orang itu nyanyi boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak, boleh ditelepon soalnya ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Nah, itu yang mana? Belum hotel. Iya. Beribadah memang perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali lihat. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Iya. Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak. Jadi Bapak nggak parkir di sini kan? Yang perintah siapa? Ya kan nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa. Hah? Gak bisa dibongkar aja. Ada perintah. Ada perintah ya? Katanya ada perintah. Ada perintah. Berapa perintahnya Pak Wali Pak? Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah kan? Kita bilang perintah. Ini Bapak jangan dipilih
saya. Mobil kami mau masuk ke kasih. Masuk kami boleh panjang ya. Mobil kami mau masuk ke kasih. Itu pribadi. Hukum kan Pak. Nama ini dapat beribadah, Pak. Kita nggak boleh masuk ke dalam mobil yang tidak dikasih. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Betul. Kita sudah coba semuanya. Ya, kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Nggak, buka itu, buka Pak, ada buka. orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Iya, Mas. Iya. Perintahnya ibadah nggak boleh ya. Hari ini buka. Anjuran nggak boleh ada perintahnya. Ibadah tidak boleh parkir. Berarti jalan ini punya area duta ya Pak? Cari tempat mundur aja. Terserah. Ini dia ya kepala Satpol PP. Yang kepala Satpol PP. Belum saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa dibongkar aja. Mintanya Pak, gua nih Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak, ngomong perintah, kami mau bilang perintah. Ini Hah? Bapak? Sana. Ini kuncinya. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudaraku se-NKRI di dalam persaudaraan, perbedaan di dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini 1 Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Yesaya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Siap? Siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Ibadah perdana awal tahun 2023 kami. Berkat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PRKIM Kota Medan yang melarang kami memakai gedung Srijuya Marelan Plaza yang sudah kami sewa untuk beribadah. Maka kami akhirnya memulai ibadah awal tahun di depan kantor Wali Kota Medan. Sungguh indah dapat mengadakan ibadah KKR terbuka di depan kantor Wali Kota Medan. Tuhan Yesus dahsyat. Our Holy Communion service in front of the Medan City Major's office, because of the rejection from one of the major offices department who forbid us to worship the Lord in the place we have rented. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi terjadi adu argumen antara Satpol PP dan juga jemaat gereja GKI. Ini kok bisa terjadi ya? Ini kok bisa terjadi kan? Teman-teman pasti bertanya seperti itu. Jadi di sini saya ingin tampilkan beritanya ya. Ini di awal Januari ini terjadi dan di Kota Medan. Ya, teman-teman bisa lihat berita-beritanya, contohnya di sini. Oke, kita tampilkan. Ya. Jemaat Kristen dilarang beribadah, Pemko Medan harus bertindak. Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Suryani Paskah, meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ya, untuk mengawal ibadah umum umat Kristen di Sujuya Medan Plaza. Jadi sebelumnya rupanya GKI ini sudah menyewa satu ruangan lah ya, sebuah ruangan di Sujuya Marelan, sebuah mall di daerah Marelan Medan, ya daerah Marelan Medan, untuk menjadi tempat ibadah mereka atau gereja mereka, yaitu tempat mereka nanti akan melakukan ibadah. Ternyata di sana mereka dilarang, ya di sana mereka tidak diperbolehkan menjadikan ruangan yang mereka sewa itu sebagai gereja, ya kan seperti itu, sehingga mereka nggak bisa beribadah ke sana. Mereka beribadahnya di depan kantor wali kota, ya sekaligus sebagai bentuk protes lah, ya kan gitu. Sebagai bentuk mereka minta
supaya mereka bisa diizinkan beribadah di Sujuya Marelan, apalagi itu udah dibayar kan gitu. Jadi ruangan itu udah mereka sewa, udah mereka bayar, tapi mereka nggak bisa pakai, tentu saja mereka nggak terima. Itulah kenapa mereka mendatangi kantor wali kota. Ya. Terus hal itu dikatakan Suryani Pasca yang juga wakil sekretaris DPW Partai PKB Sumut. Menanggapi kegiatan ibadah yang dilakukan Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia, GEKI, di depan kantor wali kota Medan pada Minggu 1 bulan 1, ya, artinya Januari, tanggal 1 Januari. Ibadah ini dilakukan karena jemaat GEKI dilarang untuk menjalankan ibadah di gedung Sujuya Marelan Plaza. Pelarangan itu terjadi karena ada penolakan terhadap ibadah jemaat GEKI oleh sekelompok orang yang orang dan organisasi intoleran. Ya, dikatakan yang melarang mereka itu adalah sekelompok orang dan juga organisasi yang intoleran. Suryani menyayangkan adanya pelarangan ibadah di Sujuya Marelan Plaza yang dialami jemaat gereja GEKI tersebut. Padahal Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar UUD 1945, menjamin kebebasan beribadah bagi warga negara Indonesia. Hal ini termasuk dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Suryani Pasca menambahkan, berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga pasal 29 UUD 1945 yang mengatur kebebasan umat beragama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya adalah bersifat mutlak dan harus dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia. Nah, ini panjang sekali lah ya, nggak usah dibaca lagi ya. Suryani mengatakan pimpinan daerah pemerintah atau Pemko Medan memiliki peran untuk menjembatani adanya peristiwa seperti yang dialami jemaat GEKI tersebut. Pimpinan daerah harus bisa mencarikan solusinya. Misalnya, dengan mengawal para jemaat agar bisa tetap beribadah di Sujuya Marelan tersebut. Atau juga pihak Pemko Medan membuka kemungkinan untuk menyediakan tempat sementara bagi jemaat GEKI untuk beribadah. Sehingga dengan demikian ada win-win solution, jelasnya. Seperti diketahui, jemaat GEKI berpindah tempat akibat seringnya banjir yang melanda gereja mereka terdahulu di Jalan Platina. Mereka pun berpindah ke gedung Sujuya Marelan di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah 600 Marelan. Namun hak mereka beribadah dihalangi oleh segelintir oknum masyarakat dan ormas dengan cara mengintervensi keputusan yang telah dihasilkan dari mediasi yang ditandatangani oleh Muspika Medan Marelan dan juga Kapolsek Medan Labuhan. Ya, jadi di sini ya mereka itu dulunya punya gereja di Jalan Platina. Jalan Platina dengan Marelan yang Sujuya itu dekat. Ya, jadi kalau dari Medan arah ke Belawan, ya arah ke sana, Sujuyanya di sebelah kanan. Lurus dari Sujuya nggak sampai 1 kilo ya, nggak sampai 1 kilo, terus ada Jalan Platina. Sebelah kanan ada Jalan Platina. Jadi mereka punya gereja itu kurang lebih pindah 1 kilometer lebih lah dari tempat yang dulu ya, dari di Platina sekarang berada di Tanah 600 karena dia bilang di Jalan Platinanya sering terjadi banjir, gitu kan? Artinya ini bukan jalan besar menurut saya karena di Jalan Platina setahu saya nggak banjir ya. Karena saya tahu betul daerah situ ya, karena teman saya di situ. Jadi dulu saya sering makan siang main ke kantor dia, jadi saya sering ke Jalan Platina ini. Jadi daerah sana setahu saya nggak banjir, kecuali daerah-daerah yang jalan-jalan kecilnya ya. Jalan Platina, jalan besar, terus di sampingnya kan banyak jalan-jalan kecil. Ya mungkin mereka itu ada di jalan-jalan kecil yang mungkin lebih rendah, ya lebih rendah dari jalan utama sehingga banjir. Mereka memutuskan pindah ke Sujuya Marelan ya untuk dijadikan gereja baru. Cuman yang jadi masalah, saya nggak tahu ya. Di sini saya harus katakan saya nggak tahu apakah untuk izinnya sudah dilengkapi atau tidak. Yang untuk di Sujuya Marelan itu. Walaupun mereka ini adalah gereja resmi, tetapi kan yang terdaftar resmi adalah alamat di Platina. Ya, yang terdaftar artinya yang punya izin kan yang gereja di Jalan Platina. Kalau yang di Sujuya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu gitu. Apakah ada izinnya atau tidak. Jadi jangan nanti oten-oten komplain nih. Abang nggak membela gitu kan. Wah, kamu ini nggak membela kekristenan, kamu intoleran gitu. Saya nggak, saya bercoba
bersifat netral ya. Di sini saya bersikapnya netral. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya nggak tahu kenapa mereka terima saat mereka tidak diberikan izin beribadah di Sujuya Marelan oleh ormas ini ya, dibilang sama mereka kan, ada ormas yang intoleran kan gitu, yang tidak memberikan izin mereka untuk ibadah di sana. Pertanyaan ya, kok kalian terima gitu? Contoh nih, ya contoh misalnya, saya punya rumah. Nah, saya punya rumah, terus saya parkir mobil saya di depan rumah saya. Terus ada orang yang nggak terima, ada sekelompok masyarakat, ya, yang mendatangi saya, nggak boleh parkir di situ. Nggak boleh parkir di situ. Menurut kalian, saya terima nggak keputusan itu? Saya maki pasti. Walaupun mungkin saya baru datang ke situ, istilahnya saya baru beli rumah itu ya. Saya pendatang, saya baru beli rumah itu. Ya, saya baru beli rumah itu dan depan depan itu adalah tanah saya. Ya, itu akses saya keluar masuk rumah kan gitu. Untuk keluar masuk rumah saya harus lewati tanah itu. Saya parkir mobil di sana, ada salahnya? Nggak ada kawan-kawan. Terus ada orang yang misalnya mendatangi saya dengan mengatakan, oh nggak bisa, ya karena nanti ada yang mau jualan atau apapun lah. Saya akan maki. Ini tanah saya gitu. Selama ini kalian yang ilegal, kan gitu. Selama ini kalian yang suka-suka, ini udah saya beli. Saya akan jadikan depan ini untuk parkir saya. Kenapa memang ya? Karena saya resmi. Ya, saya punya izin lengkap. Ngapain saya takut? Kan gitu. Kalau kita sesuai hukum benar, ngapain takut? Ya kita lawan lah kalau memang sesuai hukum. Cuman yang masalah yang di Sujuya ini saya nggak tahu, di gedung Sujuya ini. Kenapa mereka menerima ya keputusan disuruh tidak boleh beribadah? Gereja ini ya, gereja GKI ini. Kenapa mereka terima keputusan itu? Apa karena memang mungkin izinnya nggak ada atau gimana? Ya saya nggak tahu gitu. Nampaknya kemungkinan besar karena memang mungkin izinnya belum ada ya, mungkin gitu kan. Sehingga ya mereka nggak bisa ribut gitu. Karena mereka yang salah. Ya, jadi waktu ormas itu datang, mereka nggak bisa ngomong apa-apa karena memang mereka nggak punya izin. Sehingga ya udah mereka yang mengalah. Terus yang diuber-uber, yang dikejar adalah wali kota kan gitu. Yang kena malah jadinya wali kota. Kasihan juga wali kota. Oke, saya kasih nampak ya, ini berita dari tempat yang lain. Teman-teman bisa lihat ya. Trotoar kantor wali kota Medan yang berada di Jalan Kapten Muslim nomor 1 Medan dialihfungsikan menjadi tempat ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia. Ini adalah minggu ketiga jemaat GKI melakukan ibadah di atas trotoar depan wali kota Medan. Tampak puluhan jemaah menghadiri kegiatan tersebut. Ada juga mesin genset dan 4 loudspeaker serta sound di lokasi tersebut. Sebelumnya, Martono SPD SH, kuasa hukum jemaat GKI, mengatakan bahwa ibadah jemaat GKI di atas trotoar depan kantor wali kota Medan ini adalah buntut dilarangnya jemaat beribadah di Mall Sujuya Marelan Plaza, Kecamatan Medan Marelan. Ibadah jemaat GKI di depan kantor wali kota Medan ini akan terus dilakukan hingga Pemko Medan dapat memfasilitasi ibadah jemaat GKI di dalam gedung sebagai pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur SKB 2 Menteri. Ungkapnya, Boasa Simanjuntak mengatakan sangat menyesalkan adanya surat dari Dinas PKP 2R Kota Medan hingga menurunkan Satpol PP Medan untuk melarang jemaat GKI beribadah di Mall Sujuya Pasar Marelan. Kalau memang jemaat GKI dilarang melaksanakan ibadah di Mall Sujuya Pasar Marelan, tidak juga masjid yang di lantai 5 Plaza Medan Fair dan jemaat Kristen yang beribadah di Medan Mall dan mall lainnya di Kota Medan. Jadi dia meminta masjid yang di Medan Fair juga dibubarkan, dan di Medan Fair itu juga ada gereja ya. Jadi ada gereja juga di Medan Mall dan juga mall-mall lainnya, termasuk gereja saya dulu juga itu di atas mall ya. Jadi ini agak aneh gitu. Ya, lucu sekali gitu. Nggak ada orang sangkut pautnya disangkut-sangkut pautkan. Kadang saya bingung ya, kok tuntutannya tuh aneh-aneh gitu. Setahu saya kalau masjid yang ada di Medan Fair itu ada izin ya. Terus gereja-gereja lainnya yang ada di mall, di Medan Mall ya, dan juga di Sun Plaza, di Palladium, itu semua ada izinnya kawan-kawan. Ada izinnya gitu. Masa kamu suruh orang bubarkan ya gereja-gereja orang yang punya izin? Ini kan ngaco gitu. Ya, saya bingung gitu. Ya kok tega suruh dibubarkan padahal orang itu resmi. Kalau yang kalian yang di Sujuya ini saya nggak tahu ada izin atau nggak. Kalau nggak ada izin ya diurus kan gitu. Ya, kalau nggak ada izinnya ya diurus dulu izinnya. Jangan suruh orang harus ikutan juga sama kalian gitu. Nggak boleh beribadah, nggak baik gitu. Masa nyuruh orang lain jangan beribadah juga? Kan nggak benar. Ya ini kan masalah izin-izin. Ya, itu masalah izin.
Terus kedua, mereka ini melakukan ibadah di depan kantor wali kota kan artinya mengganggu jalan. Ya, mengganggu jalan, dan kalian dengar dari rekamannya, mereka komplain. Ya, mereka katakan, kenapa mobil tamu ke area duta boleh? Ya, ke hotel area duta kok boleh tamu-tamunya punya mobil? Ya iyalah. Itu kan akses untuk orang ke hotel. Kalian menutupi akses hotel itu kan udah zolim kalian. Yang dilakukan mereka kan udah zolim kepada hotel itu. Kalau mereka taruh mobil speakernya, mereka taruh mobil komandonya di situ, gimana orang hotel itu bisa usaha? Sedangkan depan parkirnya itu kan untuk tamu. Ya, itu untuk tamu hotel. Sering kita dapati ada akses-akses tertentu, ya akses parkirnya itu ditulis khusus tamu hotel. Apakah kita bisa memaksakan kehendak? Ya nggak bisa. Ya, kita nggak boleh seperti itu, kawan-kawan. Itu memang parkir untuk hotel tersebut. Masa kita mau ganggu? Masa kita mau ambil? Kan nggak boleh. Ya, terus juga demo-demo itu juga ada izinnya, kawan-kawan. Ya, ini kan jatuhnya jadi kayak demo. Kamu di depan kantor wali kota, ya kamu melakukan ibadah sebagai bentuk protes. Setahu saya juga harus ada izinnya gitu kan, harus ada izinnya, ada suratnya yang kalian kirimkan gitu. Jadi balik lagi, ya saya nggak tahu masalah Marelan itu gimana, harusnya dibereskan lah. Ya, yang di Marelan itu coba dibereskan, izinnya dipindahkan ke mall tersebut, atau ya cari solusi lain gitu, cari gedung lain. Kenapa terjadi penolakan? Di sini saya ingin bilang, Medan itu adalah kota yang heterogen. Ya, Medan itu semua agama ada. Malah bisa dibilang Islamnya itu nggak nggak begitu besar kalau dibandingkan daerah lain. Ya, Islam di Medan itu kalau nggak salah cuma 60-an%. Islam di Medan cuma 60-an%, sisanya agama lain. Artinya cukup istilahnya besar lah agama-agama lain itu. Dan biasanya nggak ada masalah gitu. Gereja tuh di Medan tuh wah luar biasa banyak. Ada beberapa daerah tertentu yang mungkin kita lebih gampang nyari gereja daripada masjid. Ya, ada beberapa kecamatan itu lebih banyak gerejanya. Lebih banyak gerejanya gitu. Karena satu gereja mungkin jemaatnya cuma 10, 20 ya. Kalau masjid kan dia gede-gede. Jadi walaupun jumlah penduduk Islam lebih banyak, gereja bisa lebih banyak gitu. Jadi di sini saya mau bilang, ya inilah bentuk hasil dari banyaknya polemikus sebelah ini yang suka menyerang Islam. Sehingga simpati dari umat muslim kepada oten-oten ini mulai turun gitu. Kita nggak bisa pungkiri hal ini. Ya, kenapa umat muslim sekarang kayak agak gimana gitu sama teman-teman Kristen? Karena teman-teman Kristen ya tidak menunjukkan sikap-sikap bahwa mereka tuh ingin merangkul dan berteman. Contohnya kasusnya Paul Jang Saipudin, nggak ada yang mau mengutuk tindakannya Saipudin, nggak ada yang istilahnya buka suara dari pihak Kristen mengatakan iya itu Saipudin memang kurang ajar, itu kelakuan dia pribadi, nggak mencerminkan agama kami gitu, nggak ada. Ya, dianggap kayak angin lalu aja gitu. Jadi nggak ada permintaan maaf, nggak ada yang istilahnya ingin membereskan situasi tersebut. Yang ada malah saudara-saudara Muslim sekarang kan melihat ya di YouTube ini polemikus oten banyak sekali melakukan hujatan-hujatan. Mulai mereka melihat wah kok banyak sekali ya oten-oten yang menghujat gitu. Ini maksudnya apa gitu? Kalau kalian terus melakukan provokasi-provokasi, ya maka orang juga lama-lama juga akan muak, lama-lama orang juga akan istilahnya, kesal lah lihat kalian gitu. Nggak boleh. Jadi sekali lagi hentikanlah provokasi-provokasi yang dibuat oleh polemikus-polemikus oten. Walaupun kita tahu mereka nggak akan berhenti, kawan-kawan. Karena polemikus oten ini menjadikan hujatan ini sebagai ladang pencarian mereka. Cuman yang dibutuhkan ya adalah teman-teman Kristen yang masih waras, teman-teman Kristen yang masih tahu kebenaran untuk menghentikan dengan cara apa? Dengan bersatu dengan semua orang ya, dengan pihak muslim bersatu, kita bergandengan tangan, kita lawan ini polemikus penghujat. Kita katakan tidak buat polemikus penghujat. Jadi biar jelas gitu. Biar jelas kalian ada di sisi mana? Kalian ada di sisi membela kebenaran atau kalian ya istilahnya sebenarnya juga pengen membela polemikus ini. Ini kan bahaya. Kalian ada di tempat yang abu-abu. Harusnya adalah posisi jelas gitu. Ya, ada posisi jelas bahwa kalian tidak akan berkompromi dengan yang namanya hujatan. Harusnya seperti itu.
Kalian harus bisa speak up gitu. Misalnya ada kasus kayak Paul Jang gitu. Ya udah kita sama-sama mengutuk tindakan Paul Jang, enak gitu. Ada Saipudin, kita sama-sama kutuk tindakan Saipudin bahwa perbuatan Saipudin itu salah. Sama seperti misalnya ada teroris yang ngebom. Ya kami langsung bilang gitu bahwa itu salah. Nggak masalah kalau kalian ajak kami juga buat satu video sama-sama mengutuk keras tindakan teroris itu. Itu bukan agama. Ya, sama kayak Saipudin, itu bukan agama Kristen. Ya, harus berani kalian speak up gitu. Saipudin tidak mewakili agama Kristen. Karena kan Saipudin selama ini gembar-gembor bahwa dia adalah perwakilan terbaik. Dia adalah contoh nyata ajaran Kristen. Ya, dia prototipe dari ajaran Kristen. Harusnya kalian bilang, oh bukan. Dia itu adalah contoh orang gagal. Dia nggak mencerminkan agama Kristen. Biar enak kita. Saya dari dulu pingin ya, ada teman-teman Kristen yang bisa seperti itu, tapi makin kesini makin berat, jujur ya, makin berat. Yang ada tersisa hanyalah kebencian. Ya, saya nggak ngerti, mungkin karena banyak hal ya. Kalau pendeta mungkin ada beberapa yang komplain gara-gara dia bilang, wah jemaat saya berkurang gitu kan. Ya balik lagi gitu. Jadi ya inilah yang terjadi di Medan dan kalian yang nilai sendirilah. Kalau saya kan cuma membacakan berita ya. Ada video tersebut, yang video tersebut kan dibuat oleh orang-orang gerejanya yang mereka menuduh bahwa mereka itu dipersulit sama Satpol PP. Masa ibadah aja nggak boleh? Padahal karena mereka sudah mengambil atau menzolimi hotel tersebut ya. Parkir hotel tersebut mereka serobot dan mereka menutupi akses orang untuk ke hotel tersebut. Sebenarnya nih hotel area duta yang di Medan tuh kadang kasihan loh. Kalau lagi ada demo-demo besar, orang mau nginap di sana pun takut. Karena dia pas di kantor wali kota punya samping. Ya kalian bisa bayangkan gitu, mau ke sana pun jadi takut gitu. Jadi susah. Karena orang demonya sampai ke depannya hotel itu terlalu dekat gitu. Kalau masih ada jarak, ya ada tembok atau ada pembatas yang cukup jauh masih mending. Ini pas soalnya, aksesnya cuma dari situ pula. Jadi biasanya tetap keimbas ya. Hotel ini tetap keimbas. Jadi balik lagi teman-teman, ya kalian yang nilai sendiri. Dan ternyata karena memang ya mereka tuh dilarang beribadah di mall tersebut yang mereka sewa setelah mereka pindah dari gerejanya yang lama yang kebanjiran. Masalah izin kita nggak tahu, tapi yang pasti mereka memilih keluar dari Sujuya Marelan. Ya, saya nggak tahu. Biasanya kalau kita udah nyewa kan nggak mungkin kita mau keluar. Ya kita udah nyewa, masa kita keluar? Kecuali memang ya kita itu nggak bisa lagi berargumen, kita itu nggak ada bukti bahwa kita boleh menggunakan tempat tersebut. Ya, artinya memang ada something, ya ada yang istilahnya belum komplit lah, ya belum lengkap sehingga mereka bisa pakai izin tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Nanti kita akan bahas cukup serius di channel HMC saja. Ya, kita akan ajak diskusi teman-teman. Mungkin itu saja dari saya di HMC News. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.